lagi di Depdagris. Kali ini hari Selasa, waktunya Depdagris artinya bareng sama aku Intan sama Dina dan juga sudah ada Mas Gita dan Mas Hanif. Halo Intan. Ini Halo kembar Om nggak sih? Hanif. Enggak ya? Kembar nggak sih? Enggak ya? Apanya? Kembar nggak sih? Kita berdua. Enggak ya? Kembar sebagai orang yang biasa di pinggir lapangan. Ah. Itu baru bisa Oke, kembar. oke. Dia di tengah, aku di pojok corner. Oh gitu. Oh, jangan tegesin gitu lah. Tapi ini kata Mas Gita tadi namanya bukan Hanif Marjuni lagi, Hanif Gustus ya. Iya, itu buat memberikan gambaran bahwa waktu cepat berlalu. Ya, cepet banget ya, udah masuk aja lagi bulan Agustus dan gak terasa berarti udah tinggal efektifnya tuh 3 bulan lagi kan Piala Iya, Dunia betul. 17. Nah, maka itu sebelum kita ngebahas Liga 1, kita bakal bahas dulu nih, ngobrolin perkembangan gimana persiapan dari Piala Dunia U17 dulu nih. Mumpung ada teman-temannya orang dalam nih, dua-duanya. Dua-duanya nggak sih sama Mas Hanif doang? Kayaknya beliau sih ya. Kalau Piala Dunia enggak malah, kalau Piala Dunia enggak. Oke. Tapi ini yang mau jadi pertanyaan, ini masalah perumputan gimana nih? Udah clear kah atau gimana nih? Apalagi kan soal JIS kemarin katanya perwakilan FIFA langsung nengok ke lapangannya. Mas Gita dapat info apa nih? Ya, JIS itu kan tidak ada media yang datang ya sama sekali. Iya. Bahkan Ratu Tisha yang mewakili, yang mendampingi FIFA untuk mengecek Iya. yang sudah dilakukan untuk melakukan perubahan di JIS. Rasanya bukan cuma rumput ya, pasti bagaimana pintu masuk, bagaimana hal-hal yang lain-lain juga, venue utamanya, kemudian pitch management dan sejenisnya. Di samping itu bukan cuma JIS aja. Kan seluruh stadion-stadion yang nantinya akan dipakai untuk latihan seperti Stadion Madia, lapangan ABC, kemudian beberapa lapangan hoki hoki juga ya. juga, bahkan tetangga kita nih lapangan Pancoran juga, Pancoran Soccer Field juga dicek untuk menyelidiki apakah bisa dipakai untuk latihan, karena latihan dan pertandingan kan sama-sama rumputnya harus benar-benar memadai untuk tim yang nanti akan bertanding. Juga mereka skip, tidak ke Pakansari, kemudian mereka langsung, walaupun Pakansari dianggap mungkin menjadi salah satu venue, mereka langsung ke Sijalak Harupat yang ada di Bandung, yang juga waktu Under 20 kan diperkirakan, sudah disiapkan untuk jadi tuan rumah juga. Di Bandung juga mereka menyelidiki Arca Manik ya untuk latihan, stadion latihan dan lain-lain sebagainya. Oke, nah ini kalau dari Mas Hanif sendiri ada updatean apa, ada bocoran nggak sih? Karena kan di JIS sendiri nggak ada medianya, jadi nggak Ya. tahu nih hasil evaluasi di JIS itu seperti apa. Ya sebenarnya kalau soal JIS ini hampir sama dengan yang kemarin ya. Memang ada keharusan bahwa rumput itu harus diganti. Karena kita melihat selama ini bahwa yang di JIS itu rumputnya kan hybrid ya, gabungan antara alami dan yang dari yang biasa buatan itu kan. Cuman persoalannya ketika pencahayaan kurang itu jadi masalah. Banyak yang tumbuh liar itu namanya, yang sering menjadi salah satu gangguan ketika rumput lapangan. Nah itu menjadi yang terkontrol selama ini. Itulah yang membuat kondisi rumput JIS harus diganti, dan kalau melihat waktunya sampai dengan 3 bulan ke depan harusnya itu bisa. Ya. Kalau Cukup misalkan punya diganti waktu yang ya. sintetis ya. Kalau untuk Ya. perumputan cukup ya waktu Ya, Cuman nah, kemarin- karena pasti FIFA sudah menghitung lah ketika kondisi stadion ini JIS bisa dilihat dari beberapa aspek sudah mumpuni lah, apalagi ini event yang kategorinya development kan. Jadi kalau melihat situasi yang ada sudah bisa dikatakan mumpuni, kecuali tadi soal rumput tadi, dan kalau hitungan waktunya 3 bulan itu bisa dimaksimalkan. Termasuk juga di beberapa stadion lain yang kemungkinan besar menjadi pilihan untuk jadi lokasi pertandingan nantinya. Oke, nah tapi ini kan kemarin FIFA itu datang ke Jakarta, Surabaya, Solo, dan juga Bandung ya. Bandung. Ini kan artinya Jawa semua. Apakah memang stadion-stadion yang ada kemarin kandidat di luar Jawa ini udah fix nggak dipakai atau gimana tuh? Kayaknya karena kalau mengacu kepada sejarah perhelatan Under 17 kan mereka cuma pakai 4 stadion ya Ya. selama ini. Kalau Under 60, Under 20 kan kita rencananya menggunakan 6 stadion. Nah, dari 6 stadion itu kan sebenarnya Bali sudah sudah direnovasi total oleh menurut pengawasan FIFA. Surabaya juga, Solo juga, Jalak Harupat memang belum, makanya FIFA datang ke sana. Tapi secara keseluruhan Solo dan Surabaya sudah bisa menggelar. Ya. Bahkan kalau kita lihat kan Bali, kalau kita lihat Liga 1 kan juga rumputnya juga sangat bagus sekarang Ya. ya semuanya. Tapi mungkin
kendalanya adalah karena liga kan tidak berhenti pada saat under 17. Sedangkan di Bali itu kan setiap minggunya sekarang menggelar pertandingan karena Arema juga bertandang di sana. Repotnya kan adalah mungkin Bali United bisa pindah ke stadion, tapi kan Arema di mana-mana kayak tahun lalu kan setelah Kanjuruhan itu kan Sempat ada penolakan ya. penolakan di mana-mana dan Bali menerima. Jadi rasa-rasanya Bali ini tidak Jadi itu alasannya tidak ya. akan dipilih ya karena mereka tetap Liga 1 akan berjalan di sana. Ya, gitu. prinsipnya gini, kalau asumsinya adalah Piala Dunia U20 kemarin di Argentina, dengan 4 stadion mereka bisa loh. Iya. Nah, kalau itu hitungannya 4, memang nanti hasil akhirnya FIFA yang menentukan Oh ya, ya. Argentina 4 Iya, ya cuma. Argentina juga 4. Nah, kalau memang Dan nanti rumputnya memang juga nggak sebagus-bagus gitu. betul dan yang menentukan memang dalam hal ini kan FIFA. Nah, kalau melihat logika sederhana, 4 stadion yang ada di Jawa itu sudah cukup. Iya. Memang keunggulannya banyak hal ya, akomodasi lebih mumpuni, kemudian transportasi dan sarana transportasi bandara juga dekat, kemudian perhotelan juga sangat mumpuni, tidak perlu dikhawatirkan lagi kan. Betul. Dan akses kalaupun harus pindah tidak memakan waktu yang lama. Iya, iya, iya. Jadi memang sekali lagi keputusan akhir di FIFA. Tapi kalau melihat efektivitas, sebenarnya yang ada di Jawa sudah Sudah cukup. cukup. Dan lagian kalau kita bicara Surabaya, Solo, Jakarta, Bandung kan stadion untuk latihan tim itu kan sudah ada juga Iya. ya. Di sekitarnya ya. Tapi Iya. ini berarti artinya memang alasan logistik dan juga transportasi ini termasuk Efektivitas salah tepatnya ya. satu, iya, Efektivitas, ya. transportasi dan logistik juga memang dimasukkan ke dalam alasan kenapa akhirnya cuma stadion-stadion Jawa aja yang Iya, betul. diinspeksi. Tapi sekali lagi keputusan akhir di FIFA loh ya. Iya. Jadi ini kan kalau nggak salah di kita tuh menyentorkan, tinggal nanti FIFA sesuai dengan asesmen kemarin mana yang dipilih untuk nanti. Kalau ada bocoran-bocoran juga mengenai stadion latihan ya sebenarnya dari beberapa tempat kan stadion tempat latihan di Bali itu kabarnya digunakan oleh tim-tim yang Jepang, Korea lah sudah mengincar untuk di sana. Ini artinya kan akomodasi di mana tim kan bisa bertanding di sini tapi pindahnya barangkali di Bali juga mereka bisa melakukan itu kan karena kan tinggal penerbangan 1 jam 1,5 jam dan kabarnya nanti kan akan dibuka banyak penerbangan untuk tim-tim ini pada saat mereka ingin kandang mereka ada di luar 4 stadion di Jawa itu. Oke. Nah, Mas ini kan katanya dana untuk Piala Dunia ini masih dibahas ya oleh Menteri Keuangan dan juga Menpora. Ini Mas Gita atau Mas Hanif dulu deh. Mas Hanif ini dapat bocoran nggak sih Mas? Ada concern nggak misalnya biayanya berapa nih? Udah kan tinggal 3 bulan lagi. Berapa nih biayanya ataukah mungkin misalnya untuk yang diutamakan untuk kemana dulu atau Iya. gimana gitu? Kalau sejauh ini sih masih absurd semua ya. Dan kita tahu bahwa soal dana itu soal yang paling sensitif kan. Dan kita tahu biasanya akan diumumkan mendekati hari H. Apalagi ini kan pasti yang dipakai banyak dan pertanyaan teman-teman media pasti dana dari itu dari mana? Nah itu yang Iya. perlu dijaga. Sejauh ini hal itu selalu terjadi. Biasanya itu dari mana Mas Gita sumbernya? Dari berbagai dari sponsorship dan segala macam ya. Yang jelas waktu under 20 kan kita sudah tersedia untuk hal itu, tapi nggak jadi. Jadi mungkin aja ini juga dialihkan nanti ke under 17 karena apapun kalau melihat sebuah event diadakan di sebuah negara kan pemerintah itu harus membantu sangat menunjang hal tersebut. Asian Games lah contohnya, Asian Para Games contohnya, juga waktu Para Asian Games di Solo. Rasa-rasanya ini juga akan didukung oleh pemerintah setelah under 20 tidak jadi di sini. Ya, meskipun nanti sponsornya juga perusahaan-perusahaan pemerintah Iya, kan, betul. BUMN. Tapi karena memang sekarang yang punya duit ya memang itu aja, ya pasti muternya itu aja. Oke, itu masalah-masalah teknis dan juga keuangan kita serahkan aja berarti ya sama yang berwenang. Mudah-mudahan lancar semuanya. Yang penting pokoknya kita juga harus punya tim yang oke juga nih. Karena kita harus melihat ini ada nama-nama dari skuad U17 yang ini kayaknya udah fix ya. Iya. Ini dia, Garuda United U17. Kenapa namanya jadi Garuda United U17? Supaya lebih Iya, supaya lebih apa? Karena mereka kan ini turnamen tidak resmi yang tidak boleh memakai nama Indonesia Under 17 ya. Yang uji coba ini kan ya, Iya. yang nanti hari Rabu akan bertanding melawan Barcelona Under 19, kemudian hari Sabtu akan bertanding melawan Kashima Antlers Under 18 ya. Jadi rasa saya tim ini memang selalu ini, turnamen ini selalu waktu itu Indonesia tahun 2019 di Bali kan namanya Indonesia Selection. Iya. Kemudian di JIS juga namanya Indonesia Selection juga. Sekarang mereka nyebutnya sebagai Garuda United Under 17. Walaupun kalau ngelihat pemain-pemainnya ini pemain-pemain yang tampil pada saat menjadi juara AFF di Jogja 2021 dan runner up dari Malaysia di AFC Qualifiers di Timnya Bima Sakti juga Iya, kan. Bima Sakti juga ada Muhammad Iqbal yang jelas ada di sana lagi. ya. Tapi kalau misalnya lihat dari nama-nama tadi, Mas Hanif, ada nama yang cukup menonjol nggak dari Mas Hanif sendiri yang Mas Hanif besok bukan ya besok main ya siarannya Liverpool ya
Kok jadi U17? Oh itu banyak yang menonjol Itu kalau. beda. Beda. Tapi kalau gue ngelihatnya si Zaki ya, dia udah matang di tim senior di PSM, dan kalau kita melihat mereka ketika di timnas ini juga selalu menjadi andalan. Gue ngelihatnya dia salah satu nama yang besar kemungkinan akan diorbitkan, dan pemain ini punya talenta yang luar biasa. Di tim PSM pun sepanjang tidak ada pergantian pelatih, 2-3 tahun lagi jadi. Jadi ya, Iya. betul. Ya. Tim ini kan sebenarnya udah apa ya, udah seperti menyatu di tangan Bima Sakti ya, juara AFF. Lupakanlah kalah lawan Malaysia di AFC Qualifiers. Ada yang bilang bahwa itu mereka tidak lengkap dengan tidak adanya Muhammad Iqbal. Tapi kan memang harus lebih dari sekedar mereka bermain di AFF dan AFC. Apalagi kalau kita melihat kemarin AFC Under 17 putaran final kan bagaimana Korea dan Jepang itu mainnya udah kayak Under 20 juga ya. Bahkan kayak Under 23 ya. Jadi ini yang harus benar-benar ditingkatkan, dimaksimalkan oleh Bima Sakti untuk timnya ini. Satu lagi kan mereka juga tambah sulam ya, masih ada seleksi ketika nanti ada sistem degradasi promosi juga. Betul. Dan kalau melihat sebenarnya masih ada beberapa nama yang kemungkinan masih bisa untuk diorbitkan. Kalau nggak salah kemarin baru seleksi ketemu kiper dari Deltras ya, yang junior itu tingginya 188 loh. Itu yang selama ini nggak terpantau. Ternyata ada talenta luar biasa dari kiper muda dengan postur yang luar biasa. Oh, ini artinya jadi seleksi dari berbagai tempat itu ternyata masih ada sampai saat ini ya? Iya pasti ada, karena seleksi pun bukan diwajibkan ya, harus dilaksanakan karena memang kita tidak punya kompetisi ya untuk bisa mengambil pemain Under 17. Dan kalau kita melihat dari kompetisi tertinggi Liga 1 kan memang jarang memakai pemain Under 17. Yang wajibnya kan sekarang bahkan Under 21 ya, bukan Under 17. Jadi tapi ada EPA nanti. Setelah itu baru. Ya. Ini artinya seleksi di semua kota itu belum rampung ya, masih terus berjalan sampai saat ini walaupun uji coba sudah berlangsung. Ini kan berarti kesempatan Coach Bima untuk bongkar pasang pemain artinya ya. Seleksinya sudah selesai, 11-12 kota ya. Tapi pasti dari seleksi sekian itu ada nama-nama yang saat ini bisa menghuni bangku cadangan kan. Ketika nanti yang di bawah ini ada yang kurang, bisa jadi beberapa nama naik lagi. Akan naik lagi. Iya. Ini total berapa 30 ya yang di bawah? Kalau daftar tuh ada 39 ya. Oke. Nah, ini kalau kita melihat kan besok mereka akan melawan Barcelona Juvenil A dan juga Kasima yang akhirnya dipilih. Mereka dua-duanya dipilih karena kebetulan lagi ada datang duluan ya di Bali, dan kita bakalan lihat dulu kali ya gimana tipikal-tipikalnya. Ini kan salah satu Asia dan satu Eropa. Ini kenapa pemilihannya dua tim ini, Mas? Karena mereka kan akan mengikuti International Youth Tournament ya dari tanggal 7 sampai 19 Agustus itu juga di tempat yang sama. Dengan tambahan Real Madrid Under 19 dan juga Bayangkara Presisi Under 20. Jadi dua tim ini yang sudah datang ya memang memang pas dengan rencana Garuda United untuk melakukan uji coba. Jadi dua lawan ini yang dipilih. Mungkin yang disayangkan tapi memang tidak diwacanakan untuk memasukkan Garuda United di turnamen International Youth Tournament itu. Dan makanya ada Bayangkara Presisi. Walaupun sebenarnya Garuda United tuh kalau main di sana juga akan sangat baik sekali ya, karena masih ada lawannya Real Madrid juga di situ. Ya kalau melihat lawan pasti beda gaya ya. Jadi gue lihatnya kalau melihat dalam waktu 3 bulan, apalagi nanti ada rencana TC di Jerman kan. Artinya memang ada program yang pasti tim pelatih sudah menghitung lah kualitas lawan ini, tujuan ini. Apalagi ini yang dihadapi kan beda karakter nih. Kalau melawan Kasima pasti akan berusaha melawan tim dengan karakter ras kuning gitu kan. Apalagi kalau melihat Barca tahu sendiri kayak main mereka memang tidak textbook dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan menghadapi lawan dengan karakter yang sama. gitu. Tapi kalau misalkan nanti harus ikut di yang 7 sampai 19, rasanya ada pertimbangan teknis dari Coach Bima karena setelah itu kan harus mengikuti TC di Jerman itu ya. Lainnya ya. Iya. Ini Kasima juga sama ya, berarti artinya juga melihat peluang mereka sudah berada di sini. Kebetulan juga waktunya tepat dan juga mereka dianggap sebagai lawan yang cukup mumpuni untuk Piala Dunia, untuk timnas U17 ya. Oke, nah ini Mas kalau kita melihat kemarin kan persiapan Piala Dunia udah oke ya, dari apa namanya stadion-stadion dan timnas juga udah mulai melakukan uji coba. Kita doain aja mudah-mudahan U17 ini semuanya lancar. Amin. Lancar semuanya, nggak ada kendala lagi dan jangan sampai di take out di menit-menit terakhir. Kayaknya sih enggak ya. Enggak ya. Yang jelas, yang penting harus lancar organisasi dan mungkin lancar prestasi juga. Iya, betul sekali. Nah tadi kan kalau ini
udah ganti nama Garuda Garuda United, ya, Under 17. Nah ini juga ada yang ganti nama tapi kayaknya masih keberatan nama mungkin atau gimana nih Mas, belum berprestasi Apa juga nih? di Liga 1 Bayangkara Presisi. Karena kan cukup berat nih Bayangkara Presisi Indonesia FC akhirnya Ya, sekarang presisi namanya. itu gak gampang loh. Jadi presisi itu harus bertahap ya. Nah, itu Makanya dia. belum jadi gitu ya. belum ya. Ini lagi sulit banget buat menang nih. Kalau Mas Hanif ngelihatnya kesulitan dari Bayangkara sendiri apa sih Mas sebenarnya? Sebenarnya kalau dari materi mereka tidak banyak berubah kan dibandingkan dengan musim lalu. Bahkan beberapa nama gue ngelihatnya untuk main asing ya itu lebih bagus dibanding musim lalu. Cuman lagi-lagi gue ngelihatnya di sisi mental sih. Terlihat sekali kemarin waktu Dapat penalti ya. Iya, pekan lalu ketika lawan Persikabo ya. Bagaimana mereka sebenarnya sempat menguasai tapi dalam hal efektivitas penyelesaian akhir kalah dengan Persikabo kan. Dan kita lihat sebenarnya mereka juga memiliki lini tengah yang cukup bagus. Tapi lagi-lagi ketika sebuah tim kemudian dia secara beruntun tidak pernah menang, apalagi banyak kalahnya, jelas itu menjadi beban yang sangat berat. Biasanya dalam situasi kayak gini pelatih tidak perlu mempertuaskan pada teknikal lagi, tapi bagaimana mengembalikan Mental. psikis pemain menjadi hal yang lebih bagus. Ya, kemarin juga kelihatan pada saat mereka dapat penalti, mereka harusnya bisa mengantongi 3 poin di sana. Iya. Mereka gagal, mereka hanya mengantongi 1 poin dalam pertandingan yang sebenarnya imbang ya. Mereka juga menguasai jalannya babak pertama, mereka agak tertekan di babak kedua, tapi mereka mengimbangi PSM yang selama 5 week juga 5 pertandingan juara bertahan ini belum menunjukkan kualitas mereka seperti musim lalu. Kemudian kalau ya dari 5 pertandingan yang agak aneh adalah tahun lalu kan Anderson Sales itu andalan mereka untuk mencetak gol. Ya. Ini setiap tendangan bebas bukan dia yang melakukannya. Dia bersiap-siap tapi kemudian Enrique yang selalu melakukannya dan bukan dia. Padahal dia adalah salah satu eksekutor Itu kenapa? tendangan bebas. Nggak tahu ini ya itu pilihan pelatih ya pasti ya. Bahwa 2 tendangan bebas kan oleh 2 pemain yang diperkirakan melakukan tendangan bebas untuk menipu bola lawan, tapi selalu bukan Anderson Sales yang melakukannya. Dan musim lalu Bayangkara itu tipikal tim yang memuja penguasaan bola. Iya. Mereka lini tengahnya cukup bagus. Tapi di musim ini sampai dengan pekan ke-5 kemarin itu belum terlihat. Mereka bahkan identik sebagai tim yang di beberapa laga kalah di lini tengah. Iya. Oke, melawan PSM mereka bisa mengimbangi ya. Beberapa kali juga di babak pertama terutama jumlah serangan lebih bagus dibandingkan dengan PSM. Tapi sekali lagi finishing touch-nya Tidak tidak begitu jalan, bagus ya itu. Padahal kemarin juga sebenarnya Mas kita bilang kan ada penalti yang Ya. yang gagal. Terus ada juga 2 peluang emas yang emang kayaknya apes banget ya. Iya, kena waktu lawan tiang. Persija juga mereka kalah 1-4. Seharusnya mereka setidaknya bisa memperkecil ketinggalan jadi 3-4. Tapi Andri Tani kan 4 penyelamatan dari Andri Tani. Dan mereka juga penyelesaian akhir seperti Hanif tadi bilang, tidak pressing. Mereka tendang Ya. keras ke Andri Tani. Kiper kayak Andri Tani ditendang keras gitu kan ya makanan dia jadinya. Iya, iya. Tapi kalau Mas Gita dan juga Mas Hanif sendiri melihat PSM-nya ini cukup imbang bermainnya, emang cukup menyulitkan kah atau seperti apa Mas? Kan Mas Gita dia juga katakan ya PSM juga belum terlihat seperti musim lalu bermainnya. PSM inkonsisten ya. Kalau musim lalu dia dari 17 kali laga di kandang hanya sekali kalah. Kalah, ya. Tapi di musim ini hanya 2 laga kandang sudah sekali kalah kan. Ya, sekali kalah sekali draw ya. Ya, itu pun melawan Dewa yang notabene begitu awal pertandingan akan dikalahkan. Tapi yang terjadi justru mereka begitu dikuasai oleh Dewa United kala itu. Nah, gue lihatnya bahwa emang sekali lagi inkonsistensi itu terjadi ya. Persis kayak di musim lalu. Bagaimana PSM di 10 pekan pertama mereka tidak begitu bagus. Bahkan selesai putaran pertama mereka keluar dari posisi 5 besar loh. Tapi di akhir musim justru mereka di putaran kedua Panjang mereka ya. langsung Dan ini genjot di juga situ. ini 2 pekan ke-5 PSM masih berada di posisi ke-8. ke-8. Ya. Dan kalau ngeliat pertandingan contohnya di week keempat waktu lawan Persib Bandung di mana mereka menang 4-2 ya. Ini benar-benar gambaran PSM yang di 2 babak bisa berbeda. Ya. Babak pertama mereka sangat menguasai jalannya pertandingan, babak kedua mereka tertekan dari Persib Ya. dan Persib nyaris menyamakan kedudukan jadi 3-3 sebelum kemudian counter dari Ya. PSM di mana Persib sudah keluar semua jadinya menang 4-2. Sepertinya satu yang sudah mulai benar-benar kebaca ya. Di musim ini ketergantungan pada Plum itu sangat tinggi. Iya. Ketika Plum tidak begitu bagus, sulit untuk menang. Dan harus diakuin Plum juga tidak selincah semusim lalu ya. Iya. Berapa kali dia melakukan umpan terobosan bagus, tapi pada saat dia melakukan pergerakan dia ternyata Ya. lambat. Dan tim juga sudah mulai melihat ya, ketika ada Plum pasti ada pemain jarak 2-3 meter dengan dia. Langsung Betul, tegas. Begitu tutup, ada ini, pressure langsung keras. Bahkan ada beberapa laga yang mengarah pada pelanggaran yang keras ya. Tapi memang itu salah satu kunci untuk mencuri poin dari PSM. Iya, iya. Tapi ini menariknya PSM, maaf Mas, serat harus minum dulu berarti. Oh, harus minum boleh. awi dulu. Nah ini kan Cheers, Intan. menariknya adalah PSM ini kan belakangan ini memang mulai berani nih
Tavares untuk memainkan dan mengkombinasikan juga mengorbitkan pemain-pemain mudanya. Kalau Mas Hanif sendiri melihat apakah ini memang sesuatu yang baik atau justru ini yang membuat kayaknya PSM ya ini yang membuat mereka inkonsisten selama 5 pertandingan ini? Kunci dari PSM musim lalu bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi dari akademinya ya, bukan tidak hanya dari akademi tapi ketika merekrut pemain muda dengan harga yang murah tapi bisa dimaksimalkan. Dan kalau kemarin di pekan-pekan akhir musim lalu Tavares juga akan konsisten seperti itu. Artinya dia akan tetap memaksimalkan pemain lokal, dia mencoba memaksimalkan pemain muda yang dirasa dia cukup bagus. Dan kalau melihat apa yang terjadi musim ini, rasanya tren dia untuk itu masih dilanjutkan. Dia masih mau mencoba memaksimalkan beberapa nama yang kita tahu sebelumnya juga menghuni bangku cadangan atau kurang diberi kesempatan, tapi yang terjadi sekarang itu mencoba diberikan kesempatan lebih. Contoh kiper Reza. Di musim lalu di awal dia tidak banyak yang tahu siapa si Reza ya. Bahkan dia selama 2 musim di PSM sebelumnya selalu menjadi kiper ketiga bahkan pernah keempat. Tapi begitu Tavares datang dia bilang, saya akan mendidik kamu menjadi kiper yang bukan hanya sebagai kiper tapi menjadi kiper yang bisa memulai serangan. Terjadi serangan ya. Iya. Dan dia juga yang menyelamatkan kemarin tendangan penalti. Meskipun dibantu spekulasi dari Belbo ya. Iya. Tapi mereka juga rasa-rasanya PSM juga kehilangan sosok Ramadan Sananta. Ya. Ramadan Sananta kan biasanya datang dari cadangan justru bukan pemain inti. Kadang-kadang dia membuat sebuah perubahan. Sekarang kan tidak ada lagi seperti Ramadan Sananta karena dia sudah pindah ke Persis. Jadi tidak ada pemain yang bisa masuk menggantikan untuk mengejutkan lawan tuh nggak ada lagi pada saat mereka deadlock ya. Ya. Dan memang Sananta kalau diturunkan selalu memulai dari sisi pinggir. Selalu gerakannya masuk, cutting inside, tembak. Dan dia juga memiliki speed, juga powernya juga lumayan. Dan terasa ketika musim ini tidak ada dia, ketika ada pemain lainnya digeser di posisi itu ternyata belum se-eksplosif Sananta. Iya, tapi kalau tadi kita ngomongin soal kiper ya, sempat ngebahas-bahas kiper nih, kayaknya Arema tuh nggak pernah gagal ya untuk memilih kiper. Ini Arema juga menjadi salah satu tim yang belum pernah bisa mencicipi kemenangan ya. Ini ada apa dengan Arema, Mas? Ya sejak Kanjuruhan memang selalu ada penurunan ya dari sejak mereka. Tapi yang tahun ini memang agak ini ya, mereka berkali-kali berapa kali bahkan sebagai tuan rumah mereka kalah dari Bali United. Dengan Bali United saat itu menjadi tim tamu walaupun main di kandangnya Bali United. Kemarin mereka ditolong oleh penyelamatan penjaga gawang mereka ya. Kehilangan Adilson Maringga, mereka datang lagi penjaga gawang asing yang melakukan 10 penyelamatan dalam pertandingan kemarin yang membuat mereka berhasil mendapatkan 1 nilai. Ya ini dia kan kiper muda timnas Filipina ya. Yang menarik kalau kita bicara soal pemain Filipina, tahun ini tuh ada 14 pemain Filipina dan semuanya adalah pemain timnas. Iya, nomor 2 terbanyak setelah Brazil ya. Iya, termasuk ini dia di timnas Filipina memang baru 3 atau 5 caps gitu kan. Tapi untuk pemain umur 23 tahun cukup bagus. Dan kalau melihat penampilan kemarin luar biasa loh. Seandainya kipernya bukan dia, bisa jadi Arema pulang tanpa poin lagi. Ini pertandingan pertama dia, Tan. Sebelumnya kan 4 pertandingan dengan ini belum dalam tim, belum dikontrak, tapi dia membuktikan bahwa dengan pertahanan Arema yang berkali-kali digedor oleh lawan. Kalau kita lihat kan 10 tembakan berarti 10 shot on target dilakukan oleh lawan. Dia melakukan 10 penyelamatan yang luar biasa sekali. Ya, ini kalau nggak ada Julian bisa kebobolan berapa? Dan dia masuk catatan tersendiri loh di awal musim ini. Dia kiper pertama yang melakoni debut sekaligus dinobatkan sebagai man of the match. Man of the match pada hari kan, itu langsung ya. Kategori pertama aja debut man of the match itu kan jarang. Apalagi di kiper pertama debut kemudian man of the match. Iya. Berarti ini artinya emang harus dipertanyakan juga lini belakangnya ya. Iya, sangat sekali harus perbaikan dong berarti. Ya, terlihat sekali lini belakang Arema itu agak kesulitan ketika meladeni tipikal tim yang memiliki striker cepat. Kemarin si Rontini juga sering banget. Kemudian kalau kita melihat bagaimana si Mesidoro beberapa kali dengan gerakan individu yang zigzag mudah dilewati meskipun tembakannya masih bisa diantisipasi si Juan ya. Tapi setidaknya ini catatan bagaimana di belakang Arema ketika dia one on one dengan striker yang lincah dan cepat agak kesulitan. Iya, bahkan waktu lawan Bali United aja Jefferson assist itu kan belum seperti Ilyas Pasujevich ya. Tapi dia berkali-kali bisa melewati pertahanan Arema. Ini artinya memang kendor banget pertahanan Arema itu. Tapi ini kalau misalnya ngomongin soal pertahanan Arema ini artinya terselamatkan ya dengan adanya Julian saat ini. Setidaknya pertandingan kemarin di pertandingan pertama. Sementara loh ya. Kan beda tim beda karakter lagi. Iya, betul. Tapi ini ada yang menarik soal Julian. Ini adalah anaknya mantan pemain timnas Aussie ya. Mark Schweizer. Mark Schweizer ya. Ini menarik banget nih. Ini Mas Hanif kayaknya kenal nih.
Pernah lihat sih, bukan kenal. Kalau yang kenal beliau lah. Kan kelihatan dari dekatnya. Mark Schwarzer tuh gitu-gitu kan Kita yang kenal. Mark Schwarzer kan gitu-gitu juara Premier League cadangan. Ya. Jadi artinya ini apa ya? Nggak heran kalau dia jadi penjaga gawang bagus karena pasti didikan orang tuanya juga, dan herannya dia dari sekian banyak paspor yang dia miliki itu nggak ada paspor Australinya. Dia bisa memperkuat Belgia, Belanda, Karena kemudian keturunannya Filipina, kan? ya Spanyol, tapi tidak Australia. Tapi kenapa kok bapaknya Mungkin karena di sana kan dengan faktor turunan dia bisa memilih dua ya? mau mengambil paspor apa, dan dia tidak memilih Australia. Gitu. Oh oke. Mas Gita tahu banget ya. Karena dia di Asia udah milih Filipina kali. Ya. Dan kalau soal karir jelas milih Filipina kan. Iya. Kesempatan untuk dilirik lebih banyak Iya, kan. karena timnas kan susah juga ya masuk ke timnas Australia. Iya benar. Berarti melihat peluang yang lebih besar di Filipina ya. Tapi ini ya, kalau tadi kan 2 tim yang belum pernah menang. Ini tim yang sebenarnya udah menang terus tapi akhirnya ngalamin kekalahan juga. Dewa United, ada apa nih dengan Dewa kok seperti tidak Dewa di tanah Bali? Atau Balinya yang enggak celaka? Karena tanah Bali kan tanah Dewa. Tanah Dewa tahu. Tanah Jadi Dewa. dia kayak enak hati gitu ya. Tapi memang kayak ya tim-tim kayak Dewa juga nggak terlalu tidak diharapkan untuk terus mencatat kemenangan demi kemenangan ya, karena kalau melihat skuadnya. Tapi yang jelas bahwa kemarin pun sebenarnya kalau kita lihat penjaga gawangnya juga salah satu penjaga gawang dengan penyelamatan yang banyak ya. Ada 5 penyelamatan penjaga gawang Dewa United. Bahkan kalau kita lihat gol pertama Dewa United di mana Bali ketinggalan itu datang dari umpannya penjaga gawang, umpan panjang yang dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Juga 2 kali Egy punya peluang dari crossing sang penjaga gawang dan sayang tidak menjadi gol. Jadi ini artinya Dewa United punya senjata untuk mengendor lawan lewat tendangan-tendangan jarak jauh itu, dan mereka berhadapan dengan lawan yang seperti Persib juga dalam 5 pertandingan selalu ketinggalan walaupun Bali memperbaiki dengan 3 kemenangan sekarang ya. Tapi kan sebenarnya Dewa sempat unggul dulu ya Mas. Kalau bahasa dari teman yang memang menganalisa tiap pertandingan kan, jadi meminjam istilah dia, Dewa ini di musim ini bermain berbeda dengan musim sebelumnya. Di musim ini mereka bermain simple, lebih banyak defense dan mengandalkan serangan balik yang cepat, karena mereka memiliki lini tengah beberapa nama yang cukup bagus, kemudian lini depan yang cepat. Dan terbukti ketika melawan Bali yang notabene gue ngelihatnya Teko cerdas di saat itu. Karena kalau kita melihat pertandingan Bali di 3 laga terakhir itu kan lini tengah selalu berubah-ubah. Bahkan dia terlihat kayak belum menemukan formasi yang pas ya. Berbeza kadang di tengah, kadang di sayap, bahkan kalau kita melihat beberapa nama malah Saidina ya, itu yang seringkali justru ke belakang, dan beberapa nama juga berubah. Nah kemarin ketika itu berubah lagi, ternyata malah bisa menang dari Dewa. Padahal kalau kita melihat penguasaan bola Dewa lebih bagus. Cuman kalau melihat jumlah total shoot on goal-nya, Bali lebih unggul dibandingkan Dewa. Karena justru Bali yang dalam tanda petik meniru gaya Dewa, lebih banyak defense, serangan balik yang cepat. Dan kalau kita lihat kan kemarin keputusan mengganti Jefferson Aziz untuk memasukkan Ilyas Pasos Jeffries membuahkan hasil ya. Kemudian Kadek Agung juga dimainkan, itu 2 pemain yang mencetak gol kedua dan ketiga. Ini artinya strategi yang sudah berjalan dari Teko, walaupun selama ini tidak. Tapi tetap kendalanya adalah mereka tertinggal lebih dulu dalam 5 pertandingan. Itu yang selalu akan sangat merepotkan mereka. Kemarin menurut gua penampilan terbaik dari Sidolah ya. Terbukti dia ketika menghadapi striker dengan postur yang sama, dengan speed yang sama, dia terlihat kelasnya ya. Tapi begitu mengimbangi striker yang agak kecil, dia kesulitan. Dan di laga kemarin, dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, kemarin penampilan terbaik dia. Betul. Alex Martins praktis hanya 1 kali melakukan shot on target. Itu dijaga dengan sangat baik oleh Elias Dola. Nah ini berarti artinya dari tadi yang diobrolin Mas Gita sama Mas Hanif, ini keputusan Teko untuk mengarahkan perubahan atau pergantian pemain ini adalah keputusan yang tepat ya. Aku termasuk yang agak underestimate pada saat Bali United kan pengennya mengakomodir talent-talent lokal. Makanya ada Kadek Arel, Kadek Agung. Bahkan Andika masih ada di sana juga ya, walaupun nggak banyak di cadangan karena ada Nofri Setiawan. Tapi ternyata kemarin 2 pemain Bali ini membuahkan hasil, 1 cetak gol dan 1 bahkan bersama Elias Dolah menjaga pertahanan dengan cukup baik. Ya ini kalau kita melihat bagaimana penampilan Kambuaya juga Mas, gimana? Ini kan Kambuaya juga sempat memimpin kan pada saat itu. Kambuaya saya pikir juga salah satu salah satu transfer terbaik yang dilakukan oleh Dewa United. Artinya itu tadi yang Hanif bilang, bahwa lini tengah mereka benar-benar diperbaiki untuk bisa membuat mereka menguasai lini tengah, melakukan serangan balik yang cepat, dan Ricky Kambuaya salah satunya. Kemarin dia langsung kan dapat
crossing dari sang penjaga gawang, Iya. langsung dia menciptakan gol. Kambuaya itu tipe gelandang yang lama membawa bola ya. Dan di Persib dia agak turun karena sedikit berbeda dengan Persebaya. Karena di Persib dia sepertinya, ini menurut analisa pribadi aja, dia pelatih tidak sesuai. Dia kalau kita lihat Luis Milla kan tipikal pelatih yang suka bermain cepat kan. Iya. 1-2 sentuhan, 1-2. Sementara kalau melihat Kambuaya selama ini dia tipikal Lebih gelandang yang pelan lama ya. dengan bola. Nah, ketika di Dewa ini dia seperti menunjukkan penampilan dia seperti di Persebaya ya. Bagaimana dia lebih lama membawa Keeping bola ya, Betul. Dan ternyata itu menjadi sesuatu yang kembali menaikkan pamornya lagi. Dan kemarin kan Egy harus diakui bahwa pertama kalinya sejak dia kembali ke tanah air, dia menampilkan permainan terbaik dia ya. Terlepas dia tidak cetak gol, tapi dia menciptakan 2 kali peluang yang harusnya bisa menyamakan kedudukan sebelum dia kalah 3-1. Ya, tapi kemarin kalau ngomongin Kambuaya, selain Kambuaya ini bisa mencetak gol, katanya ada kericuhan tuh di sana. Yang nyebabin katanya Kambuaya. Kenapa? Kayak waktu itu sama Persib juga Kambuaya kericuhan kan? antar pemain ya. Iya, antar pemain. Ini biasa ada drama ya. Kambuaya waktu Persib lawan Bali United musim lalu kan di Iya. Bandung ya. Iya. Dia yang kartu merah, kemudian drama terjadi di Iya. sana. Ini kembali lagi ya, tapi cepat sih sebenarnya diatasin oleh wasit kemarin. Walaupun ada 1 kali keputusan wasit yang harusnya advantage buat Dewa Iya. United, itu dia langsung melakukan pelanggaran, itu agak protes para pemain Dewa United, kartu kuning bahkan untuk pemain Dewa United. Itu rasa-rasanya ya wasit yang harus memperbaiki diri mereka. Iya, tapi memang terulang lagi ya, terlihat sekali. Nah, ini kalau ngomongin Kambuaya, ini ada tim lamanya Kambuaya, Persib yang akhirnya menang juga musim 2-1. ini. Ketinggalan dulu. Ya, walaupun ketinggalan terlebih dahulu, akhirnya mereka bisa memetik kemenangan Mas Gita. Ya, ini sama aja ya Persib sama Bali ya. Mereka selalu ketinggalan dalam Ya. 5 pertandingan, tapi kemarin mereka membuktikan di menit-menit akhir mereka bisa menyamakan kedudukan dan unggul. Ini balik lagi seperti waktu lawan Madura United kan mereka juga ketinggalan 0-2. Lawan Dewa United mereka ketinggalan 0-2. Mereka menyamakan 2-2 di menit 86 dan 90 plus. Lawan PSM mereka nyaris menyamakan 3-3 juga di akhir-akhir pertandingan sebelum kemudian kalah 2-4. Jadi ya intinya adalah waspada terhadap Persib pada saat babak kedua berjalan. Tapi ini memang jadi lambat ya. Kemudian pelatih baru pasti juga dengan metode baru juga. Ini Ya belum pasti dipegang, kan? ya, belum dipegang, pasti akan berbeda dengan apa Baru yang dilihat. dilakukan Baru oleh dipegang, baru dilihat. Ya, apa yang dilakukan oleh Luis Milla pasti akan sangat Sentuh ya. berbeda. Kalau gue ngelihatnya gini, kemarin tuh Persib bisa mengambil momentum ya. Iya. Jadi harus diakui kartu merah Renan Silva kebetulan sangat bergaya. Karena kalau kita melihat sebelum ada kartu merah, justru Persib itu dikurung loh. Terlihat sekali mereka tidak bisa bermain lepas. Mereka masih ada beban yang luar biasa. Lini belakang kedodoran, lini tengah juga nggak biasanya. Markov itu kan tipikal yang bukan Markov ya. Kalau kita melihat lini tengah Persib siapapun, tipikal yang ball winner ya. Tapi kemarin begitu melawan Persik, Kalah hampir ya. diobrak-abrik. Itu Ciro Alves sampai Iya, marah kan. betul. Ciro, David, kalau kita melihat mereka kan tipikal yang liar gitu kan, Iya. tapi mereka bisa padu. Kemarin juga tidak begitu terlihat, bukan hanya kemarin, tapi 2 laga sebelumnya praktis ketika 2 nama ini dimatikan, Persib nggak bisa Terlihat ngapa-ngapain. Nah itu yang gua ngelihatnya ini yang harus benar-benar diperbaiki di bawah pelatih baru, karena kalau kita melihat pasti dalam hal taktikal berbeda. Oke. Luis Milla kalau kita melihat mengandalkan pergerakan cepat tanpa bola, pemain selalu berputar. Ya, Nah, Spanyol kalau lah kita ya. kalau kita melihat si Bojan ini kan berbeda. Dia tipikal pelatih Eropa Timur gitu kan. Keras, cepat, fight, efektif. Ya, itu tadi kenapa Ricky Kambuaya tidak ada di dalam konsepnya Luis Milla, karena dia kan Ya. pemain yang rough, keras. Kemudian dia sedikit harus diakui bahwa dia banyak sekali memegang bola. Ya. Ini mungkin yang tidak sesuai dengan konsepnya Luis Milla. Sayangnya Luis Milla kemudian hengkang sehingga ya mau tidak mau ini pasti akan berubah lagi. Akan berubah dan permainan. pasti akan ada Ya. evaluasi lagi dan, dari dan Coach Bojan ya. kan Hodak ini kalau dilihat kan dia akan menangani pemain-pemain yang sebenarnya sangat stylish ya. Ya. Yang ini sangat berbeda dengan gayanya dia gitu. Iya. Itu yang pasti akan sangat panjang. Boboto harus sabar jadi. Harus sabar. Oke, tapi kalau ngeliat penampilan mereka kemarin juga sebenarnya hitungannya hampir kalah juga ya. Iya. Apalagi kenapa Mas? Iya, sebenarnya kalau lihat Persib kemarin unggul tuh sekitar 20 menit terakhir babak kedua Iya, kan. iya. Mereka baru bisa menguasai pertandingan, umpan akurannya juga lebih banyak dibandingkan dengan tuan rumah, tapi sekali lagi itu diambil karena momentum kan. Ketika 11 pemain lawan 10. Bisa jadi akan lain kalau misalkan 11 sama 11. Apalagi itu Persik, dan apalagi nanti di Lawan home, Bali ya. lawan Bali yang notabene lini tengah mereka selalu berubah dalam pertandingan. 2 laga terakhir. Ini yang menjadi salah satu Dan Iya. balik-balik lagi historis, walaupun historis itu bisa dipatahkan kan. 5 pertandingan terakhir kan mereka selalu kalah dari Bali United ya. Itu yang harus diperhatikan oleh Persib. Iya, Dan Tok Neng. typical Teko ketika away, Ya. kemudian meladani tim yang punya pemain stylish,
akan kuat di tengah. Bisa jadi berbeda ke tarik lagi. Kemudian kalau kita melihat masih ada Rashid, satu pemain yang nanti jadi holder yang pasti mainnya keras. Nah itu yang Ya, akan menjadi harus ada permainan keras dari Persib karena itu Ya. yang dilakukan oleh Borneo terhadap Bali dan berhasil Ya. ya. Nah, persoalannya apakah Persib bisa bermain seperti Borneo? Ini kan beda gitu. Iya, tapi kalau dari pertandingan kemarin yang masih harus dievaluasi nanti saat menghadapi Bali apa, Mas? buat Persibnya Iya, penguasaan lini tengah. harus Kuncinya hati-hati. di situ. Kalau lini tengah kalah, alamat susah menang. Tapi ketika lini tengah Persib bisa menguasai, bisa 3 poin. Kalau Mas Waktu mereka kalah 3-2 dari Bali di putaran pertama Ya. tahun lalu, mereka kan kalah di lini tengah di babak pertama. Babak kedua sebenarnya mereka menguasai lini tengah, tapi Nadeo melakukan berbagai macam penyelamatan saat itu. Jadi kalau mereka ketinggalan, mereka akan repot karena apapun Adilson Maringga itu kan kelasnya juga samalah dengan Nadeo ya. Penyelamatan sering dilakukan oleh pemain ini. Bahkan kalaupun Maringga tidak ada, tapi ada Emrido kan sama kualitasnya gitu. Ya dulu masih diuntungkan masih ada si Bala Nuri kan. Ya. Dia yang bagi bola, dia yang selalu long pass, dia yang Ini selalu Rashid delay. juga rada-rada Nah, masih ya. Betul. Nah sekarang nggak ada Bala Nuri. Cuman Rashidnya apakah nanti diperankan sebagai itu yang harus Betul. Dan diperhatikan. Rashid pernah bermain di Persib itu, jadi dia tahu Udah tahu kualitas banget kan. seperti apa. Iya, nah itu tadi dari Persib, bahasan pamungkas kita ini menuju ke ibu kota juga nih, ibu kota kita nih, Persija. Jakarta, Persija. Nah ini karena pertandingan big match kemarin juga antara Persija sama Persebaya tuh nggak kalah serunya ya. Kalau Mas Gita sendiri melihat bagaimana performa Persija kali ini gimana, Mas? Seru di penontonnya juga ya, artinya Iya. mereka Rekor tuh, Iya, 55.103. dan mereka behave itu Iya. dan Koreonya seru ya. ke Koreanya juga seru dan Dragon mereka Ball, Dragon Ball nih dia yang nih. penting mereka mencatat kemenangan setelah aku agak sempat kritik mereka minggu lalu pada saat lawan Persita Iya kalah tuh kan. kalah dan dua-duanya bermain bukan sesuai dengan kapasitas mereka ya, baik Persita maupun Persija, walaupun Persita mencatat kemenangan, Persijanya nggak Persija sama sekali. Di luar Andri Tani berkali-kali bikin penyelamatan kembali, kemudian bahkan dia melakukan penyelamatan dengan capping bola ya waktu itu. Kemarin dia juga dua kali melakukan save, tapi keseluruhannya memang ini pertandingan yang imbang di babak kedua, tapi memang milik Persija di babak pertama. Mas Ya. Gita bentar, itu ada yang kesorot itu yang di atas rigging tuh siapa? Kenal nggak? Itu masih Anak dilihat buah Mas Gita ya? Iya, itu kameramen kita. Kita. Kameramen LIB itu maksudnya. Iya. Oh. Kan kita berdua. gua ngelihatnya kemarin gini. Lagi-lagi Dol bisa menunjukkan kecerdasannya ya. Kalau kita melihat kan awal sempat keluar-keluar bahwa akan menyajikan gaya taktikal yang berbeda dibandingkan melawan Persita dan terbukti. Kalau kita melihat kemarin kalau nggak salah 2-3 kali Rizky Ridho yang biasanya fokus di defense kemarin berani menyerang sampai dia membuat satu tendangan meskipun masih off target. Jadi ini intinya dengan penguasaan yang berbeda bagaimana para pemain yang diminta Dol ini agak berbeda. Rico tidak lagi lebih banyak melebar, tapi lebih banyak main sedikit menusuk ke tengah, sangat berbeda dan membuat Persija lebih banyak menguasai pertandingan dibanding Persebaya. Iya, mungkin kekurangan mereka adalah mereka belum punya pengganti dari Marco Simic ya. Marco Simic belum ada di inti, belum ada di cadangan juga, masih cedera. Ini kekurangan dari Persija. Tapi apapun kan mereka masih punya 2 Rio sekarang ya. Iya. Satu Rico, satu Rio maksudnya. Rio 2 yang R. 2 R. Jadi ini artinya pemain-pemain yang bisa membuat perbedaan pada saat mereka membutuhkan 3 poin. Oke. Nah, Tapi juga harus dilihat karena Persebaya kemarin ada 1 kartu merah Iya, kan. betul. Bisa jadi kalau misalkan jumlahnya sama, Akan Persebaya beda di juga babak akan kedua. menyulitkan lagi Iya, dengan kan? gaya ala Aji yang lagi-lagi hampir mirip sebenarnya dalam taktikal dibandingkan dengan Dol. Dan Persebaya kan menekan ya di 20 menit terakhir itu milik Persebaya sebenarnya. Tapi bahkan Thomas Doll sampai memuji coach Aji ya, Iya. Mas Gita ya. Katanya kalau misalnya ini padahal mereka 10 orang kan pemainnya dari sejak awal sudah 10 orang, terus tapi bermainnya juga cukup menekan, cukup bagus juga. Nah, kalau Mas Gita sendiri melihat bagaimana Persebaya bermain ini seperti apa, Mas? Coach Aji mah kayaknya kalau melihat ini banget ya, permainan udah menyatu. sebenarnya mereka cukup bagus ya. Cuman kalau melihat hasil ya yang masih inkonsisten dari Persebaya ini rasa-rasanya balik-balik lagi hasil. Karena kalau melihat kualitas pemain kan sebenarnya di bawah gawang pun mereka punya penjaga gawang tim nasional juga. Sekarang bahkan sudah posisinya bahkan menggantikan Nadeo ya sekarang ya. Hernando Iya. Ari.
Dan menariknya Persebaya meskipun tiap musim ada yang pergi karena kontrak lebih mahal, tapi selalu bisa menampilkan pemain baru dengan kualitas yang beda jauh. Kayak kemarin si Ripa, kemudian gelandangnya yang baru 18 tahun itu cukup berani loh. Coach Saji 18 tahun main starter di stadion sebesar GBK. Karena Coach Saji ini memang berani ya memainkan pemain. Belum lagi kayak kemarin juga Catur juga lumayan stabil mainnya kan. Nah, saya lihat ini hanya salah satu yang membedakan Persebaya dengan tim lain. Siapapun yang pergi mereka bisa menjadi pengganti dengan kualitas yang praktis tidak beda walaupun jauh. hasil kan 5 pertandingan dengan hanya 5 poin, baru 1 kali mencatat kemenangan, 2 kali kalah. Itu pasti harus ada harus ada perbaikan dari sisi hasil. Tapi balik lagi kayak musim lalu ya, Persebaya kan 2 musim bahkan mereka alot di awal, tapi kemudian mereka melaju di putaran kedua walaupun sudah terlambat untuk masuk ke tangga 1 ke nomor 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 ya, iya. Tapi kalau kita melihat juga ini balik lagi ke Persija, ini koreografinya kan oke banget tadi, keren banget ya. Dukungan dari The Jack juga sangat-sangat, ini berarti sangat berpengaruh ya sama penampilan mereka untuk kali ini. Karena beda, kayak aku juga ngeliatnya merasa vibes-nya tuh kayak cukup berbeda di laga kali ini. Ini sebenarnya kayak semacam tagline lama ya, bahwa The Jackmania adalah pemain ke-12 dan itu terbukti ketika mereka menunjukkan militansinya luar biasa, pengaruh terhadap penampilan tim. Iya, terlihat banget. Apalagi tambah dengan kreativitas. Iya, bahkan sebenarnya pertandingan melawan PSM di week pertama kan gambaran bahwa dukungan Jackmania sangat berpengaruh terhadap penampilan mereka pada saat mereka menekan PSM untuk menyamakan kedudukan. Ini beda pada saat mereka ke Tangerang minggu lalu ya, di mana mereka tidak ada Jackmania, kan penampilannya benar-benar nggak kayak Persija Jakarta selama ini gitu. Oke, nah tapi Mas kalau melihat maksud saya Persebaya, ini kan Mas Gita juga bilang sebenarnya permainannya bagus, tapi hasilnya masih inkonsisten. 2 kali kalah ya. Posisi Coach Aji tapi masih aman nih. Dari tahun ke tahun dia aman aja ya, kayaknya ya. Tapi selama ini. dia kalau nggak salah ini tahun terakhir kontraknya ya, karena diberikan 3 tahun. Tidak untuk kemungkinan kalau misalkan hasilnya di musim ini bagus lah sesuai dengan target, saya pikir kan diperpanjang sangat mungkin terjadi karena Coach Aji itu tipikal yang berani mengambil pemain muda dari akademi kemudian diorbitkan, meskipun nanti harus hengkang dengan harganya lebih mahal, tapi setidaknya dia berani menampilkan pemain dari akademi Persebaya. Itu yang jarang atau tidak semua klub Liga 1 berani meniru langkah Coach Aji. Oke, kalau gitu kita doain aja mudah-mudahan tetap aman-aman aja ya, karena baru 5 week kan. Ya, kita masih lihat masih ada, dan Persebaya kan punya punya tren bahwa mereka akan menanjak dengan makin berjalannya kompetisi. Itu mereka selalu lakukan dalam 2 musim terakhir. Yang punya tren sekarang Liverpool. Jadi wakil apa sih namanya itu Mas? Apa nih? Vice Captain. Wakil, emang ketua kelas jadi wakil. Oke, Mas Gita makasih, Mas Hanif makasih banyak. Sama-sama. Berarti makasih, sampai ketemu lagi hari Kamis. Dadah.